maaf, saya akan membacakan muhasabah diri, termasuk diri saya hari ini. Waktu berlalu begitu halus, menipu kita yang terlena. Belum sempat berzikir pagi, tahu-tahu hari sudah menjelang siang. Belum sempat bersedekah pagi, tak terasa matahari sudah meninggi. Rencana jam 9 pagi mau sholat duha, tiba-tiba azan zuhur sudah terdengar. Kepinginnya setiap pagi membaca 1 juz ayat-ayat Al-Quran untuk menambah hafalan, 1 hari 1 ayat, tapi ya itu hanya keinginan saja. Komitmen tidak akan melewatkan malam kecuali dengan tahajud dan witir, sekalipun hanya 3 rakaat singkat. Mohon maaf. Ini pagi ini Kiai. Komitmen tidak akan melewatkan malam kecuali dengan tahajud dan witir, sekalipun hanya 3 rakaat singkat, namun semua itu hanya sebuah rencana. Akan terus beginikah nasib hidup menghabiskan umur, berhura-hura dengan usia. Lalu tiba-tiba masuklah usia di angka 30, sebentar kemudian menjadi 40, tak lama terasa sudah menjadi 50, dan kemudian orang mulai memanggil kita dengan sebutan kakek, nenek, pertanda kita sudah tua dan cucu-cucu kita pun sudah di SD, SMP. Lalu sambil menunggu ajal tiba, sejenak mengintip catatan amal yang kita ingat kita pernah berbuat apa. Astagfirullah, ternyata tak seberapa sedekah dan infak, yang cuma sekedarnya. Mengajarkan ilmu tak pernah ada. Silaturahim rusak semua, apalagi silaturahim kepada Sang Khalik. Jika sudah demikian, apakah ruh ini tidak akan melolong, meraung, menjerit, menahan kesakitan di saat harus terpisah dari tubuh pada saat sakaratul maut? Tambahkan usiaku ya Allah, aku butuh waktu untuk beramal dan berbekal sebelum kau akhiri ajalku. Belum cukupkah menyanyiakan waktu selama 30, 40, 50 atau 60 tahun? Butuh berapa tahun lagi kah untuk mengulang pagi, siang, sore, dan malam hari? Butuh berapa minggu, bulan, dan tahun lagi agar bisa mempersiapkan diri untuk siap mati? Tanpa kita pernah merasa kehilangan waktu dan kesempatan untuk menghasilkan pahala di setiap detiknya, maka 1000 tahun pun tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang terlena. Maka benar katamu wahai Rasulullah, ada 2 nikmat yang membuat kebanyakan manusia lalai atau terpedaya olehnya, yaitu sehat dan sempat. Waktu berlalu begitu halus, tak terasa. Ya Rob, jadikan sisa umur kami untuk ibadah kepadamu ya Allah. Para habaib, para masyayikh, para kiai, para ibu nyai, semua jamaah Majelis Zikir Al-Khidmah yang saya hormati. Ini yang seringkali muhasabah tidak kita lakukan setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan seterusnya. Saya seminggu yang lalu, para habaib, para kiai, para masyayikh, saya bertemu dengan saudara-saudara kita, 75 orang yang baru dideportasi dari Turki. Saya bertemu mereka karena memang oleh Densus 88 dan BNPT dikirim ke shelternya Kementerian Sosial. Saya tanya mereka, saya baca hasil asesmen mereka, rupanya mereka ingin jihad dan mereka ingin hijrah. Jihad dan hijrah. Para habaib, para kiai, para ibu nyai yang saya hormati, saya membaca harapan mereka. Dari hasil asesmen itu mereka menyebut harapannya masuk surga.
jihad, hijrah, surga. Ketika salah satu dari mereka, para habaib, para masyaikh, para kiai yang saya hormati, ada di antara mereka yang lulusan Erlangga, ada di antara mereka yang lulusan Universitas Brawijaya, ada di antara mereka yang lulus dari Australia, dan seterusnya. Saya ketemu mereka, kemudian saya ajak sebagian mereka, saya berdialog agak panjang, saya sampaikan, kalau ingin mencari surga, saya sampaikan, mungkin tidak harus ke Syria, karena seluruh yang ada di shelter Kementerian Sosial, mereka sudah menjual seluruh harta benda mereka yang ada di Indonesia. Yang dari Magetan mereka sudah jual rumah dan kebun jati mereka. Yang dari Lamongan mereka sudah jual seluruh harta benda mereka, rumah dan tanah mereka. Yang dari Kediri juga begitu, Ponorogo juga begitu, Surabaya juga begitu. Para habaib, para kiai banyak sekali yang berasal dari Jawa Timur. Saya sampaikan karena kebetulan kami di Jakarta, datanglah ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ketemulah dengan mereka yang ada di bangsal kelas 3. Banyak di antara mereka yang dirawat di rumah sakit, pasiennya pun tidak menghabiskan makanan ransum, bukan karena tidak mau makan dan karena tidak habis, tapi karena menyisakan untuk keluarganya yang menunggu mereka di rumah sakit. Saya sampaikan, datanglah ke rumah sakit bangsal kelas 3, kasihlah mereka makanan, kasihlah mereka tempat singgah. Ini cara menuju surga yang sesungguhnya Rasulullah mengajarkan kepada kita. Saya sampaikan, sehingga Al-Quran pun seringkali membangun keseimbangan, alladzina amanu wa amilus solihat, iman amal soleh, iman amal soleh, iman amal soleh. Kalau ini singkat saya ingin sampaikan, para habaib, para masyayikh, para kiai dan ibu nyai, hari ini masih ada 200 lebih yang masih di Turki. Kemungkinan sebentar lagi mereka juga akan dideportasi. Saya pun ketemu dengan saudara kita yang kemarin ikut Gavatar dan sekarang yang di Kalimantan Timur masih ada, di Kalimantan Tengah masih ada. Kalau sudah para habaib, para kiai ketemu saudara kita yang ex Gavatar, maka kita akan bisa berjumpa dengan pikiran-pikiran mereka. Perjumpaan pikiran mereka inilah yang tadi saya sampaikan, ujian secara akidah, ujian pula secara syariat, dan ujian pula kita sebagai sebuah bangsa. Mereka masih mempercayai bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang khatamul mursalin, tapi bukan khatamun nabiyyin. Ini saya berdialog langsung dengan anak perempuan yang dia mengaku sebagai calon menteri pendidikannya Gavatar. Para habaib, para kiai, kalau saya ingin matur ini di majelis yang mulia ini, ada PR kita, karena ketika kemudian ayahnya saya panggil, pamannya juga ikut mendampingi, saya tanya, nak, karena ini perempuan, kalau misalnya kamu sekarang masuk pada periode hijrah, setelah hijrah itu apa, nak? Anak perempuan ini menjawab, setelah hijrah adalah kital. Para habaib, para kiai, kital berarti perang. Lalu saya tanya, siapa, nak, yang akan kau perangi? Dia menjawab. Setelah itu saya sampaikan, kalau ini ayahmu tidak masuk rombonganmu, bagaimana posisi ayahmu? Orang tua hanya sebagai perantara kelahiran ke dunia kalau dia tidak ikut grup anaknya ini. Ini sudah cukup banyak para habaib, para masyayikh, para kiai, para ibu nyai, kelompok-kelompok yang sudah mulai memisahkan birrul walidain anak kepada orang tuanya jikalau orang tuanya ini tidak ikut kelompok anaknya. Termasuk ketika di Medan beberapa hari lalu
ada anak umur 14 tahun yang dia mau menusuk seorang pendeta, itu kalau sudah bersalam kepada kedua orang tuanya, dia sudah pakai kaos tangan karena dia tidak mau bersentuhan tangan kulit dengan orang tuanya. Artinya apa? Zikir al-khidmah yang sudah berikhtiar munajat luar biasa, hari ini memang jamaahnya sudah harus mengikuti. Mungkin seperti saya jauh dari kemampuan ikut riadoh-riadohnya Murabbina Kiai Asrori, jauh bahkan dari para masyayikh, para habaib yang hadir di sini. Paling tidak bersama-sama kita menyelamatkan keluarga kita. Sekarang para kiai, para habaib yang diambil anak-anak, sehingga yang dideportasi dari Turki lebih banyak anak-anaknya daripada dewasanya, karena memang yang mau dibibit ini anak-anak. Sama dengan yang ex-Gavatar yang tadi saya sampaikan, dekat dari kecamatan ini, satu kecamatan bahkan satu kelurahan ada 39 yang saya temui ketika saya di Pontianak, dan sudah juga menjual harta benda yang ada di kelurahan dekat kecamatan ini. Ini PR kita, makin syiar seperti ini kita bangun munajat secara berjamaah, ternyata orang melakukan pemotretan apa yang dilakukan dalam majelis-majelis mulia seperti ini dengan melakukan peningkatan kualitas. Bagaimana mereka mencoba mengajak yang belum terafiliasi dengan majelis zikir seperti ini, itulah para habaib, para kiai, para masyayikh yang dicoba untuk dijaring. Penjaringan ini terutama di kampus-kampus, maka kalau hadir pada majelis yang mulia ini, para dosen, para dekan, mungkin juga rektor, ini adalah ikhtiar yang mereka lakukan untuk menjaring mereka yang mungkin belum terafiliasi dengan majelis-majelis yang mulia seperti ini. Para kiai, para ibu nyai, para habaib, bapak ibu semua yang saya hormati, semua yang terafiliasi dengan majelis zikir al-khidmah seperti ini, saya rasa harapannya adalah seperti yang Al-Quran memberikan referensi kepada kita semua, termasuk pada diri saya. Ketika tahun lalu saya diberi kesempatan hadir di majelis ini, di tempat ini, akhirnya Yayasan Taman Pendidikan Sosial NU Khadijah di Surabaya, pada saat haul Al-Mahfurlah Kiai Wahab Turham, kami bersyukur mendapatkan kesempatan untuk ketempatan majelis zikir al-khidmah. Tahun lalu adalah yang pertama, insya Allah bulan April nanti yang kedua, kami mendapatkan kesempatan dan jadwal untuk mendapatkan khidmah, mendapatkan berkah dari Murabbina Kiai Asrori melalui majelis zikir al-khidmah. Artinya bahwa hadirnya saya di sini tentu berharap bahwa kita semua akan ketetesan keberkahan Murabbina Kiai Asrori. Amin. Referensi ayat ini saya ingin bacakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Pangapunten para habaib, para masyayikh, para kiai, para ibu nyai, dari tadi muhasabah yang saya bacakan dan ayat ini adalah bagian dari koreksi diri kita. Kalau duhanya mungkin ada yang belum istiqomah, kalau sholat malamnya mungkin ada yang belum istiqomah, kalau baca Qur'annya juga belum deresnya, belum istiqomah. Wonten apa mboten? Yang belum istiqomah sedekahnya, wonten apa mboten? Sedanten kepingin mlebet surga napa mboten? Lewat jalan yang mana?
Ini loh penting. Kalau Senin Kemisnya tidak istiqomah, sholat malamnya belum istiqomah, duhanya belum istiqomah, sedekahnya belum istiqomah, lalu kepingin masuk surga lewat jalan mana? Inilah antara lain, pangapunten para masyayikh, para habaib, satu saat kalau murabbina ke Asrori masuk surga, kemudian kita ini ngaku sebagai jamaahnya beliau, mudah-mudahan beliau akan ngakoni kita bahwa iya ini memang pantas jadi santri saya dan kita akan ikut. Karena orang-orang yang bertakwa ini masuk rombongan kita ini, orang-orang yang bertakwa ini akan masuk surganya Allah secara berombong-rombong. Mudah-mudahan kita akan masuk pada rombongannya murabbina Kiai Asrori, masuk surganya Allah. Amin. Harapan kita tentu hadir di sini begitu. Orang-orang yang bertakwa ini akan masuk surganya Allah secara berombong-rombong. Amin. Kalau sudah seperti itu, malaikat membukakan pintu, katanya malaikat, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Setelah malaikat membukakan pintu, ikut rombongannya murabbina Kiai Asrori. Amin. Kemudian dibukakan pintu, lalu malaikat menyebutkan salam sejahtera bagi kalian semua. Masuklah di surganya Allah selama-lamanya. Allahumma amin. Jadi sebetulnya itu tentu harapan kita semua. Mudah-mudahan diluruskan hati kita, diluruskan pikiran kita, diberikan tambah ilmu kita yang manfaat barokah. Allah anugerahkan rizki yang luas, halalan thayyibah mubarakah. Allah anugerahkan putra-putri yang soleh solihah manfaat barokah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رسول الله سلام عليك يا ربي عجلني والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي. Semua angkat suara. والدرجي أثبتا يا جبرة العنام يا ويل الجود والكرم. Angkat suara semua. Amin alaik ya Rabbi ya Rasulullah salamun alaik. Azbatan ya jibratal alamin. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila suruji. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila suruji. ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج. Assalamualaikum ya Habibi ya Rasulullah. Semangat. Rasulullah salamun alaik. Azbatan ya jiratal alamin.
فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلد فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلد كل يوم النار تجي فرجا رب عاجل منك بالفرج